Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak asisten semua. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan tugas usaha kami terkait program dan website. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lugian Salim dengan NIM akhir 90. Saya Dini Herawati dengan NIM 187. Saya Muhammad Fauzianza dengan NIM akhir 235. Oke, sebelumnya tujuan dari pembuatan sistem informasi ini yaitu untuk mengintegrasikan dari setiap aktor ataupun departemen yang ada pada UMKM Mebel Mudah Jati. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Oke, yang pertama itu ada form login, di mana form login ini untuk masuk ke beberapa form. Yang pertama itu kita form admin, yaitu ada Giri dan passwordnya itu Giri123. Lalu kita masuk. Selanjutnya di data admin ini ada data pesanan, pemesanan, dan data persediaan. Yang pertama itu data pemesanan. Jadi data pemesanan ini yang pertama itu kita masukkan dulu kode pemesanannya. Lalu tanggal pemesanannya itu bisa disesuaikan beserta tanggal pengambilannya. Kemudian jumlah pesanan produk yang ingin dipesan itu berapa. Lalu kita inputkan. Oke, data berhasil diinput. eh, ya datanya berhasil masuk. Kemudian ke data persediaan. Data persediaan ini diambil dari data divisi gudang. Data ini kenapa ada di admin? Karena untuk melihat berapa stok, jumlah stok masuk, jumlah stok keluar yang ada pada gudang. Jadi admin bisa mengecek. Oke, selanjutnya ada button logout. Untuk yang selanjutnya itu adalah bagian procurement. Sebenarnya di sini ada Pak Bambang dengan passwordnya itu 123. Nah, di bagian procurement atau pengadaan ini itu terdapat beberapa data yang bisa terhubung. Yang pertama ada data produksi, data LOQ, data pembelian bahan, dan juga ada data bahan masuk. Nah, untuk data produksi ini itu untuk melihat data dari pemakaian bahan baku oleh divisi produksi, di mana di sini jika kita ingin melihat demand bahan baku periode sebelum periode yang kita inginkan, misalnya di sini untuk periode 2025 periode misalnya bulan 11. Nah, di sini terlihat bahwa pada periode ini jumlah jati yang digunakan adalah 10 dan jumlah mahoni yang digunakan adalah 8. Setelah data di input ini akan masuk ke bagian data LQ. Nah, kemudian di sini ada data LQ di mana di sini akan melengkapi data. Di sini akan dilakukan perhitungan EOQ dengan memasukkan juga biaya simpan per unit. Untuk 1 bulan misalnya di sini 5.000 dan untuk biaya pesannya misalnya 200.000. Nah, di sini akan dihitung atau dilakukan perhitungan dan akan masuk juga ke dalam database. Nah, di sini untuk database untuk EOQ Jati dan juga EOQ Mauni ini akan digunakan dalam data pembelian bahan. Dimana di sini misalnya kita akan melakukan pembelian dari data demand yang ada di periode 11. Nah, di sini juga dimasukkan juga untuk kode pembelian bahannya dan juga nama suppliernya. Nah, di mana di sini data akan masuk. Kemudian ada data bahan masuk. Di sini akan dilakukan perhitungan acceptance rate ini di mana merupakan persentase dari bahan yang sesuai dengan eh, kriteria atau lolos inspeksi. Misalnya di sini ada KBM 03 dengan nama bahannya itu jadi dan ini ada tanggal bahan masuknya bisa disesuaikan juga. Kemudian data bahan masuknya misalnya di sini ada 28 dan yang lolos itu ada misalnya 27. Nah, di sini akan otomatis menghitung acceptance rate. Kemudian data akan masuk dan akan lanjut ke bagian produksi. Gimana nih untuk produksi ini ada yang di ya, untuk contohnya yang 123
Masuk. Nah, di bagian ini itu di bagian produksi itu ada tiga bahan yang dapat dikelola akun dicek. Di mana di sini ada mengecek data bahan masuk, melakukan pengolahan data proses produksi, dan ada pengolahan data selesai produksi. Nah, untuk data bahan masuk ini dilakukan agar si produksi itu tahu untuk bahan baku yang sudah masuk ke dalam UMKM itu sendiri. Nah, di sini ada juga untuk mencari bahan bakunya. Kemudian data proses produksi itu juga sama akan dilakukan input. Nah, di mana di sini untuk jenis kayunya itu ada jati, mahoni, dan lainnya. Nah, di sini itu kenapa ada lainnya? Misalnya nanti ada eh, pemesan yang menginginkan order bahan kayu jenis tertentu, maka akan dipilih lainnya dan di sini akan muncul text box untuk menuliskan kayu yang diinginkan. Nah, tapi karena kita hanya melakukan UMKM itu hanya melakukan stok pada jati dan mahoni, maka hanya ditentukan keduanya ini. Kemudian di sini misalnya bisa diinput dan akan masuk di sini. Kemudian ada data selesai produksi, di mana di sini misalnya kita tuliskan, kemudian ada nama barangnya yang selesai misalnya untuk produksi meja. Dan jumlah produk yang selesai misalnya dua dengan kode produksinya di sini adalah untuk menyelesaikan kode produksi yang sudah dilakukan penginputan sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada KP02 itu ada rak. Nah, di sini terus KP02. Nah, nanti datanya akan masuk. Kemudian ada juga untuk yang terakhir yaitu bagian gudang, di mana di sini ada Cipanji satu, dua, tiga. Nah, di sini untuk bagian gudang sendiri itu ada tiga data yang bisa dikelola atau dicek, di mana di sini akan melakukan pengecekan data selesai produksi, ada pengolahan data persediaan, dan juga ada data siap kirim. Nah, di sini data selesai itu kita bisa mencari nama barang yang kita perlukan. Misalnya di sini rak, maka di sini akan muncul barang rak dan sebagainya. Kemudian pada data persediaan itu juga diinputkan data-data. Misalnya di sini ada kode barangnya, kita tulis kode R03 dengan misalnya nama barangnya rak. Nah, jumlah stok saat ini itu dilakukan penginputan sesuai dengan yang ada di UMKM-nya. Itu misalnya jumlah stoknya itu ada satu, kemudian jumlah barang masuknya itu ada satu, dan untuk misalnya jumlah barang keluarnya itu ada diinputkan dan akan masuk ke dalam database. Kemudian ada data siap kirim, di mana di sini kita disesuaikan juga berdasarkan data yang ada di persediaan gudang. Misalnya di sini untuk yang siap kirim itu, misalnya tadi ya. Nah, kemudian jumlahnya misalnya satu. Ya. Kemudian dilakukan penginputan dan akan masuk juga ke dalam database-nya. Oke, sekarang akan mulai ke website. Hmm. Oke, jadi untuk websitenya ini yang pertama jelas ada dari profil perusahaan ini atau UMKM itu sendiri yaitu Mebel Murah Jati, produsen mebel kayu jati terpercaya. Coba scroll ke bawah, udah ada logonya. Nah, kalau misalnya dipencet tentang kami, dia itu nanti akan turun ke bawah dan akan menjelaskan sebuah deskripsi singkat mengenai tentang UMKM tersebut. Yang atas lagi deh. Nanti kalau yang di profil UMKM ini nanti akan langsung direct ke YouTube, yang mana YouTube-nya ini sebenarnya bukan YouTube dari UMKM itu sendiri karena tidak ada, tapi salah satu perusahaan yang industri kayu juga. Nah, oke lanjut bawah.
Itu. Nah, kalau dipencet tim kami, nanti dia akan langsung menuju ke aktor-aktor atau orang-orang yang ada dalam sini. Di sini, kenapa nggak pakai foto asli? Karena dari pihak UMKM tersendiri tidak berkenan untuk foto-fotonya itu dipasang ke dalam website. Jadi hanya boleh dipasang ke dalam laporan saja. Ke atas, yang balik ke atas lagi. Oh, nah, ya, ke bawah aja nggak apa. Nah, oke. Di sini ada produk-produknya. Kalau misalnya dipencet contohnya lambang mata, dia akan memperbesar nanti gambarnya. Silang aja. Oke, bawah lagi. Nah, ini kalau misalnya dipencetnya lambang itu nanti akan directnya ke Instagram. Instagram Mebel Jati Murah nanti ada Instagramnya di situ. Boleh pencet aja nggak apa-apa. Nah, nah itu seperti Instagramnya. Ya, pokoknya itu. Oke, Udah kelihatan silang. lah. Back aja, back. Yang tadi. Yes. Oke, lanjut ke bawah. Terus. Oke, kalau dipencet yang tadi hubungi kami, nanti dia akan langsung direct ke bawah. Nah, misal contoh di sini kita masukin nama, misalnya coba di ini, kayak alamat emailnya, pilih alamat emailmu, ya. Subjeknya terserah, misalnya percobaan, untuk pesannya mau pesan gitu, ya oke meja apapun terserah. Nah, nanti kalau misalnya dipencet ke kirim pesan, nanti itu akan direct ke email. Nanti email itu ke email email pesan tapi email saya sebenarnya ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjutnya apa sih? Nah, oke. Oke, nah di sini udah ada alamatnya, udah bisa sesuai dengan alamat yang asli di sana. Boleh. Oke, ini sebenarnya ada akun, gak usah dipencet kayaknya nggak apa-apa lah. Ini pokoknya nanti langsung ada ke sosial medianya, tapi bukan sosial media mereka, tapi sosial media dari praktikan yang ada di sini. Nah, di sini ada hubungi kami ada alamatnya, ada nomor telepon dan sebagainya. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.